Pada Januari 2026 televisi, pemerintah Tiongkok menayangkan sesuatu yang cukup gila. Animasi sinematik keren memperlihatkan segitiga abu-abu raksasa meluncur di awan, menembakkan cahaya, dan meluncurkan kawanan drone siluman ke atmosfer. Keterangan di bawahnya menyebutkan Luanyao, kapal induk ruang udara 100.000 ton yang dirancang beroperasi di tepi ruang angkasa. Nama Luanyao berasal dari mitologi Tiongkok, merupakan burung suci mirip burung phoenix yang melambangkan perdamaian, harmoni, dan kedatangan penguasa bijaksana. Kapal induk 100.000 ton ini merupakan bagian dari rencana Nantianmen, proyek Gerbang Langit Selatan. Saya akui orang Tiongkok pandai memberi nama dan menurut spesifikasinya, benda ini sangat besar. Panjangnya 240, 2 meter, bentang sayapnya 684 meter yang lebih lebar dari 6 lapangan sepak bola yang dijajarkan. Berat maksimum 123.000 ton melebihi kapal induk Super Amerika yang terisi penuh. Dan tidak seperti kapal induk super itu yang berada di lautan, Luanyao seharusnya bisa terbang dan bukan sekadar terbang. Bisa mencapai tepi stratosfer atau orbit sambil membawa 88 drone tempur senjata sinar partikel, laser berenergi tinggi, dan puluhan peluncur rudal. Beberapa minggu setelah siaran itu, media barat mulai mengangkat kisah ini. Berita membahas kapal induk luar angkasa ala Star Wars dan kapal perang terbesar di dunia. Para analis pertahanan yang benar-benar nyata ikut berkomentar, beberapa menyebutnya fantasi, yang lain memperingatkan bahwa jika Tiongkok benar-benar membangun sesuatu seperti ini, itu akan secara fundamental mengubah keseimbangan kekuatan. Maksud saya, jika saya membuat senjata luar angkasa ajaib yang bisa memusnahkan seluruh kehidupan di bumi, itu pasti mengubah keseimbangan kekuatan, tapi itu tidak membuatnya nyata. Jadi, apa sebenarnya Luanyao dan asal konsep ini? Apakah ini program militer yang serius, atau hanya sebuah propaganda yang rumit, atau hanya proyek fiksi ilmiah yang sangat mahal yang entah bagaimana bisa tayang di televisi nasional? Pertanyaan pentingnya, apa yang diperlukan untuk menerbangkan benteng 120.000 ton ke luar angkasa? Rencana Nantianmen tidak dimulai sebagai program militer. Sekitar tahun 2017, sebuah perusahaan bernama Avic Global Culture Deck mulai membangun sesuatu yang tidak biasa. Avic adalah anak perusahaan dari Aviation Industry Corporation of China, salah satu konglomerat kedirgantaraan dan pertahanan milik negara terbesar di Tiongkok. Mereka membuat jet tempur, drone, dan helikopter asli. Namun, divisi khusus perusahaan ini memiliki mandat berbeda. Mereka fokus pada fiksi dan menciptakan seluruh semesta fiksi mirip Marvel. Tapi bagi perusahaan pertahanan Tiongkok di bidang dirgantara, mereka menyebutnya semesta ultrafik, berlatar pertengahan abad ke-21. Saat konflik global, manusia membangun jaringan pertahanan udara dan antariksa terintegrasi. Kapal induk raksasa, pesawat tempur luar angkasa, mesh taktis, senjata orbit, dan platform, semuanya lengkap. Media Tiongkok melaporkan tim ini membuat lebih dari 1,5 juta kata latar cerita dan merancang hampir 100 sistem senjata fiksi yang detail. Tujuannya secara resmi adalah menarik minat anak muda pada penerbangan, memberi Avic exposure di pameran udara, serta mengeksplorasi tren teknologi spekulatif lewat media fiksi yang aman. Penampakan publik pertama terjadi pada 2018 saat model bernama Luanyao muncul di Zhuhai. Para pengunjung mengira bahwa itu adalah konsep generasi berikutnya yang resmi dari divisi militer Avic, dan Anda bisa memahami mengapa itu dipamerkan bersama pesawat sungguhan. Model itu punya spesifikasi detail, papan info, dan presentasi profesional. Museum Sains Tiongkok menjelaskan bahwa itu bagian dari pengalaman fiksi ilmiah imersif, bukan dokumen resmi pertahanan. Kebingungan sudah terjadi dan Anda bisa melihat alasannya. Lalu hadir pameran udara Zhuhai 2021 di Guangdong, ajang pamer teknologi dirgantara terbesar di Tiongkok. Avic memperkenalkan model Luanyao 22 yang disempurnakan dan memamerkannya sebagai kapal induk ruang udara dalam bahasa Tiongkok. Terima kasih, penulis yang baik yang telah menyertakan karakter Tiongkoknya, sangat berguna bagi saya. Lembar spesifikasinya sangat ambisius, istilah halusnya. Bentang sayapnya hampir 700 meter panjang, 242 meter, dan bisa mencapai orbit satu tahap hingga 42.000 km. Dalam beberapa versi materi, itu lebih tinggi dari orbit geostasioner tempat satelit komunikasi berada, yang jaraknya benar-benar sangat jauh. Sumber Tiongkok lainnya menggambarkan bahwa pesawat ini beroperasi pada ketinggian 42.000 meter atau 42 km yang jelas berada di stratosfer. Fakta bahwa tidak ada yang sepakat apakah ini terbang di ketinggian pesawat komersial atau melampaui bulan menunjukkan betapa seriusnya kita harus menanggapi angka-angka ini. Tapi tampaknya pers tidak menyadarinya, meski media Tiongkok saat itu sudah mengakui hal tersebut. Teknologinya meliputi medan anti-gravitasi, reaktor fusi pesawat, dan perisai energi.
Ini sebenarnya fiksi ilmiah dengan tambahan dari kontraktor pertahanan. Namun Eivik masih berjalan dan alam semesta terus berkembang. Bersama Luan Yao, mereka memperkenalkan armada kapal pendukung, pesawat tempur tanpa awak Suanu, dan pesawat tempur generasi ke-6 Baby. Model tiruan skala penuh ditampilkan di Zhuhai Air Show 2024 dan platform logistik Vitol Jihuo diperkenalkan di Tianjin Helicopter Expo 2025. Semua dilengkapi cerita, spesifikasi, dan detail yang membuatmu lupa itu hanya properti. Itu tujuannya. Di pameran udara ini, model fiksi dipajang bersama UAV dan rudal asli. Pengunjung melihat spesifikasi, mengelilingi model tiruan, dan mencoba simulator. Batas antara seni konsep dan prototipe cepat kabur saat kamu melakukannya, dan mungkin itu bukan kebetulan. Pada tahun 2025, rencana Nantianmen telah menarik beberapa mitra yang cukup serius, tambahkan ke pameran udara Chandrum. Tahun itu, Baidu mengumumkan kemitraan eksklusif dengan Avik untuk menjadi tuan rumah entry resmi Baidu Baike Project tersebut dan memproduksi konten sains populer bersama. Artikel-artikel ini menyebut Nantianmen sebagai IP fiksi ilmiah bertema penerbangan dan menyoroti perannya sebagai ajang pamer imajinatif, bukan peta jalan militer. Pada Januari 2026, televisi pusat Tiongkok menayangkan Luan Yao di berita nasional. Program militer CCTV menampilkan kapal induk udara kelas 100.000 ton yang dapat membawa 88 drone ke medan perang. Para ahli militer di layar menyebut Nantianmen sebagai konsep visioner dan menyatakan inti teknologinya kini soal teknologi mana yang muncul lebih dulu, bukan lagi soal terwujud atau tidak. Dan saat nadanya berubah, selama bertahun-tahun, Avik dan Baidu menyebutnya hiburan. Media pemerintah kini menganggapnya sebagai peta jalan ambisius yang sejalan dengan tren senjata hipersonik, sistem energi terarah, dan integrasi ruang udara. Beberapa hari kemudian, tabloid Inggris dan Amerika Serikat membuat headline, bahkan menganggap animasi konsep itu sebagai bukti program senjata super segera hadir. Proyek fiksi ilmiah yang awalnya untuk sosialisasi kedirgantaraan kini jadi berita internasional. Dan tergantung pada siapa yang Anda tanyai, ini bisa menjadi sekilas masa depan atau propaganda militer paling rumit dalam ingatan baru-baru ini. Atau Anda tahu hanya sebuah cerita. Teman-teman, anatomi Luan Yao. Baiklah, jadi sebenarnya benda ini sebenarnya benda apa ini? Karena spesifikasinya benar-benar gila, selain ukurannya yang benar-benar sangat besar. Area D ini sekitar 90.000 meter persegi atau 1 juta kaki persegi. Ini pada dasarnya seperti sebuah kota kecil di luar sana mengapung di langit dengan reaktor fusi ajaib. Dan mari kita bicara tentang berat benda ini. Rangka pesawat kosongnya berbobot 47.200 ton, lebih berat dari kebanyakan kapal perang pada misi standar. Dengan berat lepas landas maksimum 112.800 ton, spesifikasinya menyebutkan 122.900 ton, sedikit lebih berat dari kapal induk kelas Gerald R. Ford, kapal perang terbesar saat ini. Ingat, di sana itu hanya klaim spesifikasi. Saya juga bisa saja mengklaim ukuran 75 inci. Ford ada di laut dengan bantuan daya apung air. Luan Yao harus melakukan itu sambil terbang, sesuai profil misinya. Benda ini beroperasi di ketinggian ekstrim, melaju di stratosfer atas atau lebih tinggi, tergantung spesifikasi yang dipercaya. Konsepnya menjadikan Luan Yao pusat komando dan platform senjata berada di atas pertahanan udara konvensional, mampu menyerang target di seluruh planet. Dari ketinggian itu, Luan Yao meluncurkan kawanan pesawat tempur tak berawak Suanu yang menukik ke atmosfer, menyerang target dengan rudal hipersonik, lalu naik kembali ke kapal induk. Bayangkan ini perpaduan kapal induk, kapal penjelajah rudal, dan stasiun orbital kecil, jadi satu dalam segitiga abu-abu ajaib. Persenjataannya terdiri dari 4 meriam difusi partikel berkekuatan tinggi, fungsinya kurang jelas tapi terdengar keren. 16 turret laser pulsa berenergi tinggi untuk pertahanan udara dan serangan presisi, 42 sel peluncur vertikal serbaguna untuk berbagai jenis rudal, 12 peluncur rudal balistik khusus untuk target jarak jauh. 88 drone Suanu di dalamnya, masing-masing dilengkapi senjata hipersonik dan meriam partikel pengumpul energi. Suanu tampak seperti gabungan pesawat tempur modern dan pesawat luar angkasa, dengan sayap menyapu ke depan dan cincin besar berongga di tiap sisi badan pesawat. Cincin-cincin itu diyakini sebagai generator sirkulasi meson yang memberi daya pada penggerak medan ajaib, memungkinkan drone bermanuver dengan cara yang mustahil bagi pesawat konvensional. Koordinasi kawanan otonom, siluman multiband, operasi lancar di atmosfer maupun ruang hampa, semua fitur pesawat tempur luar angkasa fiksi ilmiah yang sebenarnya belum ada.
Semua ini digerakkan oleh dua reaktor fusi besar, 38 mesin komposit untuk terbang di atmosfer, dan 12 penggerak bahan bakar yang konon menghasilkan efek antigravitasi lokal. Karena hal itu nyata, maaf, saya tak bisa menahan diri, ini sangat konyol. Yang benar-benar konyol adalah ada orang yang melihat ini dan menganggapnya serius. Jika kamu membayangkan sebuah blok kota melayang dengan pembangkit listrik sendiri dan puluhan mesin roket di bawahnya, itu memang benar seperti itu. Sekali lagi, semua itu tidak nyata. Sistem komandonya juga sama ambisiusnya. Materi Tiongkok menyebutkan paket manajemen pertempuran terintegrasi yang menggabungkan data waktu nyata dari satelit, drone, pesawat tempur, dan radar darat dalam satu gambaran operasional. Luan Yao memimpin jaringan ini dengan kesadaran cepat atas semua wilayah di bawahnya dan senjata untuk intervensi. Jadi, kamu mungkin mulai melihat masalahnya. Spesifikasi ini menggambarkan hal yang tidak mungkin ada dengan teknologi saat ini. Sebelum membahas fisika di baliknya, sebaiknya kita ajukan pertanyaan lain. Apakah pernah ada yang mencoba membuat kapal induk terbang? Ini video Mega Projects. Kami suka membahas hal-hal nyata atau yang mungkin terjadi. Jawabannya ternyata ya, namun hasilnya kurang baik. Pada awal 1930-an, Angkatan Laut Alias Selan bereksperimen dengan pesawat tempur parasit yang dibawa kapal udara kaku yang sangat besar. USS Ekron dan USS Macon adalah raksasa helium sepanjang lebih dari 240 meter dengan hanggar internal dan sistem trapez untuk meluncurkan serta mengambil pesawat. Pesawat Curtiss F-9Z Sparrowhawk biplan terbang di udara. Idenya adalah membuat pangkalan udara bergerak di langit, konsep yang inovatif. Namun, kedua kapal udara itu jatuh dalam beberapa tahun. Akron jatuh saat badai di lepas pantai New Jersey pada 1933 menewaskan 73 dari 76 orang. Macon hilang tahun 1935 karena kegagalan struktur di lepas pantai California. Angkatan Laut menyimpulkan kapal udara kaku rentan, mahal, dan mudah digantikan kapal induk konvensional sehingga konsep itu ditinggalkan. Pada Perang Dingin, Project Vicon menguji pembom Convair B-36 yang membawa jet tempur kecil di ruang bom yang dimodifikasi. Sistem ini berhasil, pesawat tempur dapat diluncurkan dan diambil kembali di udara meski sulit. Namun pengisian bahan bakar di udara dan pesawat pengintai ketinggian tinggi seperti U-2 membuat seluruh konsep ini menjadi usang sebelum sempat digunakan secara operasional. Mengapa mengambil risiko menangkap kembali dengan trapez jika bisa mengisi ulang bahan bakar dari pesawat tanker? Kini konsep ini berkembang di era drone. Program Gremlins DARPA sukses menguji peluncuran dan pemulihan UAV kecil yang bisa digunakan ulang dari pesawat C-130. Pada 2021, perusahaan Tiongkok Zhongtian Feilong menguji kapal induk besar tak berawak yang menjatuhkan 9 drone kecil sebagai kawanan terkoordinasi. Demonstrasi sederhana konsep kapal induk udara dalam skala kecil. Namun, semua proyek dunia nyata ini beroperasi pada skala puluhan hingga ratusan ton saja. Drone Gremlin berbobot ratusan kilo, pesawat induknya adalah pesawat angkut militer yang sudah ada. Konsep ini berhasil karena kecil, ringan, dan sederhana. Luan Yao ingin memperbesarnya hingga 1000 kali lipat. Katakan saja fisika tidak setuju dan punya keberatan soal merekayasa hal mustahil. Mari kita hitung, berat maksimum lepas landas Luan Yao sekitar 120.000 ton atau 120 juta kilogram. Roket Saturn AIMAM yang mengirim astronot ke bulan bisa mengangkat sekitar 130 ton ke orbit rendah bumi. Untuk meluncurkan Luan Yao dengan roket kelas Saturn V dibutuhkan hampir 1000 roket, menembakkan semuanya sekaligus sangat banyak. Starship SpaceX saat ini adalah roket terkuat dalam tahap pengembangan, bertujuan mengangkat 150 ton ke orbit dengan konfigurasi sepenuhnya dapat digunakan kembali. Anda tetap butuh 800 roket hanya untuk membawa benda itu ke 400 km. Materi dari Tiongkok menyebut Luan Yao beroperasi di ketinggian 42.000 km di luar orbit geostasioner. Energi yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian itu sangatlah besar. Kita berbicara tentang kuadriliun joule hanya untuk komponen gravitasinya saja yang setara dengan hasil uji coba senjata nuklir besar. Itu belum termasuk energi untuk mempercepat kecepatan orbit. Spesifikasi fiksi mengatasi hal ini dengan menggunakan reaktor fusi dan unit antigravitasi berbasis medan yang cukup praktis, bukan? Masalahnya adalah tidak ada satupun dari teknologi tersebut yang benar-benar ada dalam bentuk yang praktis. Tiongkok dan beberapa negara lain memiliki reaktor fusi eksperimental stasioner yang besar, namun fasilitas ini lebih banyak mengonsumsi energi dibandingkan hasilnya. Pembangkit listrik tenaga fusi yang ringkas dan siap terbang masih benar-benar berada di ranah yang belum ada. Sedangkan untuk antigravitasi, tidak ada bukti eksperimental untuk mekanisme apapun yang dapat melawan atau memanipulasi medan gravitasi. Tidak ada sama sekali. Membangun struktur sebesar ini menghadirkan masalah rekayasa yang saling bertumpuk secara ekstrim.
Sayap pesawat bekerja karena dirancang dengan hati-hati agar ringan dan kuat dengan kerangka internal yang mendistribusikan tekanan ke seluruh struktur. Jika skalanya diperbesar 8 hingga 10 kali, gaya tekuk dan torsi akan menghancurkan material konvensional. Strukturnya harus sangat ringan atau sangat kuat dan berusaha menjadi keduanya. Selain sebagai kapal perang lapis baja di ketinggian, pesawat ini menghadapi tantangan ilmu material yang belum terpecahkan, ditambah masalah aerodinamika. Pesawat sebesar ini di atmosfer, bahkan di udara tipis, tetap menghadapi hambatan besar saat melaju cepat. Desain badan angkat segitiga masuk akal secara aerodinamis. Namun, skala besar berarti perbedaan tekanan kecil pun menjadi gaya kolosal. Dan manuver keluar masuk atmosfer seperti yang disarankan beberapa deskripsi, ini menyebabkan struktur mendapat tekanan termal dan mekanis ekstrim saat transisi. Jadi, kita bahkan belum membicarakan soal persenjataannya. Laser energi tinggi dan sinar partikel ya, itu memang teknologi nyata yang sedang dikembangkan, tapi mereka sangat membutuhkan daya yang besar. Sistem laser saat ini yang dapat melumpuhkan drone atau merusak kapal kecil beroperasi di kisaran puluhan kilowatt hingga megawatt rendah dan sudah membebani kapasitas listrik platform pembawanya. Luanya menggambarkan 16 menara laser dan 4 meriam sinar partikel yang beroperasi bersamaan, beserta radar, koordinasi drone, propulsi, dan segala kebutuhan kota terbang lainnya. Karena kebutuhan daya sangat besar, perancang langsung memilih reaktor fusi dalam spesifikasinya. Tidak ada sumber lain yang secara masuk akal dapat menyediakan energi sebanyak itu, dan fusi pun sebenarnya belum bisa menyediakannya. Belum dan mungkin tidak akan bisa untuk waktu yang sangat-sangat lama. Kerentanan juga jadi masalah. Jika Luanyao dianggap sebagai platform orbit, ia akan jadi target paling besar, lambat, dan berharga di luar angkasa. Ia tak bisa bersembunyi, menghindar, atau lari dari misil. Senjata anti-satelit sudah ada, dan kapal induk luar angkasa 120.000 ton sangat mudah dilacak, serta bisa jadi bencana besar jika hilang. Beroperasi di ketinggian lebih rendah atau lintasan suborbital hanya menukar satu kerentanan dengan yang lain, bukan solusi. Jadi, Luanyao seperti dijelaskan tidak bisa dibangun sekarang atau dalam waktu dekat, bahkan mungkin tidak dalam waktu yang bisa direncanakan. Ini menimbulkan pertanyaan, jika benda itu tak bisa terbang, mengapa televisi pemerintah Tiongkok menayangkannya di berita nasional? Pertanyaan tentang propaganda? Posisi resmi AVIC konsisten sejak awal. Rencana Nantianmen adalah IP fiksi ilmiah bertema penerbangan yang bertujuan mempopulerkan ilmu antariksa, menginspirasi kaum muda, dan mengeksplorasi teknologi masa depan lewat cerita. Model tiruan skala penuh di pameran udara, pameran museum imersif, konten edukasi Baidu Baiki, serta di atas kertas. Ini upaya penyuluhan dan keterlibatan untuk memotivasi anak-anak memilih karier dirgantara, hal yang hebat. Namun, media pemerintah Tiongkok menggambarkan Nantianmen secara berbeda. Liputan CCTV menyoroti integrasi kekuatan udara dan luar angkasa, serta menggambarkan konsep ini sesuai dengan arah utama peperangan ruang udara masa depan. Para ahli militer tampil membahas ini bukan sebagai fiksi, tapi sebagai visi kemungkinan arah penelitian nyata. Sudut pandang berubah dari lihat dunia keren yang kami bangun ke inilah yang kami upayakan. Doktrin militer Tiongkok mencakup produksi satu generasi, pengembangan generasi berikutnya, prariset generasi selanjutnya, serta eksplorasi kemungkinan di luarnya. Rencana Nantianmen sangat cocok masuk dalam kategori eksplorasi, konsep yang sangat ambisius yang memberi petunjuk kemana arah riset di masa depan, meskipun perangkat keras spesifiknya masih puluhan atau bahkan ratusan tahun lagi. Futurisme ini penuh aspirasi, didukung perusahaan kedirgantaraan besar milik negara, dan disajikan meyakinkan hingga layak dianggap serius. Pesan visual menjangkau banyak audiens sekaligus. Di dalam negeri, ini menumbuhkan kebanggaan dan ambisi teknologi, menunjukkan kepada warga Tiongkok bahwa industri kedirgantaraan Tiongkok berpikir besar secara internasional. Ini menunjukkan Tiongkok mengembangkan kemampuan yang sulit disaingi pesaing, terlepas apakah itu bisa dicapai atau tidak. Di kolom komentar berbahasa Tiongkok, reaksinya beragam. Beberapa pengguna mendukung visi itu, sementara lainnya menolaknya sebagai propaganda eksternal besar-besaran atau menyebutnya sinis sebagai kartun promosi. Reaksi media barat pun bisa ditebak. Media seperti The Sun dan New York Post membuat judul dramatis menganggap animasi konsep itu sebagai bukti program senjata jangka pendek. Analis pertahanan memberikan penilaian mereka, beberapa langsung menolaknya, sementara yang lain mencatat bahwa bahkan konsep yang tampak seperti fantasi pun dapat membentuk persepsi tentang kemampuan militer.
Kenyataannya, seperti biasa, lebih rumit daripada judul-judul berita, tapi inilah yang patut diperhatikan. Teknologi-teknologi individu yang tergabung dalam konsep Luanyao, tidak semuanya fantasi. Rudal hipersonik sudah beroperasi. DF-17 Tiongkok memakai kendaraan luncur hipersonik. Senjata laser dan gelombang mikro kini dipakai untuk pertahanan udara. Roket yang bisa dipakai ulang dan pesawat luar angkasa eksperimental berkembang pesat. Beberapa negara telah mendemonstrasikan kawanan drone otonom. Komponennya nyata, tapi integrasi pada skala yang tidak masuk akal ini masih fiksi ilmiah. Kita belum punya teknologi fusi, tapi pasti 10 tahun lagi. Terima kasih sudah menonton.